Untuk langkah-langkah sudah Miss berikan pada file PowerPoint, silahkan kalian catat. Sekarang kita mulai untuk berlatih. Coba kalian lihat buku paket kalian halaman 123 sampai 124. Nah, di buku tersebut terdapat tabel data penjualan buku di toko Makmur. Nah, sudah misalnya di sini. Nah, ada bulan Januari sampai bulan Mei dan banyak penjualannya beragam. Maka, dari tabel ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Tadi kita punya tabel ini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei dengan banyak penjualan masing-masing seperti ini. Kemudian, langkah pertama, kita harus apa? Menentukan, menentukan gambar dan banyak data yang akan kita wakili. Karena ini banyak penjualan buku di toko Makmur, banyak penjualan buku, maka gambar yang akan Miss pakai adalah gambar buku dan banyak datanya berapa Miss? Misalkan satu gambar mewakili berapa buku gitu. Nah, cara menentukannya bagaimana Miss? Kita lihat datanya ini. Kita lihat di bagian banyak penjualan. Di bagian banyak penjualan ini kalau kita lihat 25, 40, 45, 15 dan 50 ini merupakan kelipatan 5. Maka banyaknya data bisa kita buat ke kelipatan 5, atau juga karena 40 dan 50 ini merupakan kelipatan 10, kita juga bisa buat ke kelipatan 10. Misalnya 25 kan berarti bisa dibuat ke 10 ditambah 10 ditambah 5. Kalau ini 10-nya ditambah 4 kali dan seterusnya. Maka gambarnya adalah gambar buku, banyak data yang diwakili. Nah, kita bedakan. Yang pertama, Miss akan membuat gambar buku berwarna biru untuk mewakili 10 buku. Jadi nanti kalau ada 10 buku, Miss ganti dengan gambar buku warna biru. Kemudian, karena di sini ada 555, angka 5 yang merupakan kelipatan 5, maka gambar yang kedua adalah gambar buku berwarna merah muda yang akan mewakili 5 buku. Maka kita sudah punya gambar dan sudah menentukan banyak data yang diwakili. Berikutnya, kita akan mengubah tabel yang kita punya ini menjadi ke diagram gambar. Nah, ini kan bulan, banyak penjualan tetap sama ya, tabelnya sama, ada bulan Januari sampai Mei. Kemudian banyak penjualannya yang akan kita ubah. Nah, yang semula dalam bentuk bilangan atau angka ini kita ubah menjadi gambar. Namun sebelum itu kamu harus mengubah dulu ke bentuk penjumlahan angka-angka jadi 25. Karena tadi buku berwarna biru, yang berwarna biru mewakili 10 buku dan buku berwarna merah muda mewakili 5 buku. Maka kita bisa buat menjadi apa nih? 25 bisa kita buat menjadi 10 ditambah 10 ditambah 5. 40 bisa kita buat menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Ini kan sebenarnya banyak. Jika sudah, karena tadi kita buat, oh iya, buku biru mewakili bilangan 10, buku warna merah muda mewakili bilangan 5 atau 5 buku yang terjual. Maka kita ganti angka-angka atau bilangan ini menjadi gambar. Berarti kalau ini 10, berarti ada 1 buku biru, ada 10 lagi, berarti buku birunya bertambah 1, kemudian 5, berarti ditambah buku berwarna merah muda. Jadinya akan seperti apa? Nah, ubah bilangan pada banyak penjualan dengan gambar seperti ini. Kemudian kalau ini 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 berarti buku biru, buku biru, buku biru, buku biru. Ada 4 buku biru. Nah, maka sekarang kita sudah dapat diagram gambar untuk data penjualan buku pada toko Makmur. Nah, maka kita sudah dapat penjualan buku toko Makmur dalam bentuk diagram gambar. Gimana? Ini harus ada keterangannya ya. Dalam diagram gambar, selain kamu punya gambarnya, kamu juga harus punya keterangannya. Keterangan dari gambar yang kamu pakai itu mewakili berapa banyaknya data. Buku biru mewakili 10 buku, buku merah muda mewakili 5 buku yang terjual. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Bla 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 bla. Terus kemudian ada data peminjam buku di perpustakaan. Nah, akan disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar data diwakili oleh gambar sehingga nampak menarik. Nah, ini ada hari Senin sebanyak 25 siswa yang meminjam buku dan seterusnya. Maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan gambar yang akan kamu pakai. Karena ini berkaitan dengan peminjaman buku. Kalau tadi buku, berarti sekarang Miss agak berubah sedikit. Karena memang tentang buku, maka Miss akan menggunakan gambar orang sedang membaca buku. Nah, kemudian sudah menentukan gambar. Kalau
sudah menentukan gambar, langkah berikutnya, nah, data yang diwakili oleh gambar itu berapa? Nah, kami sudah membuat di sini. Nah, mirip dengan yang sebelumnya, analog dengan yang sebelumnya, Miss memilih gambar orang membaca buku yang berwarna biru mewakili 10 orang peminjam, sedangkan yang berwarna kuning mewakili 5 orang peminjam. Kita dapatkan diagram gambar sebagai berikut. Nah, Miss sudah pindahkan banyak peminjamnya di sebelah sini, maka kita tinggal mengubah 25, ini berarti 2 buku biru dan 1 buku kuning. Kalau 15 berarti ada buku biru 1 dan buku kuning 1. Maka dari data yang tadi kita punya, kita sudah mendapatkan ya, diagram gambar. Jangan lupa keterangannya dan judul. Di sini Miss kelupaan berikan judul, silahkan kalian berikan judul, yaitu data peminjam buku pada perpustakaan. Nah, sekian untuk penjelasan berkaitan dengan materi menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Untuk berikutnya, silahkan kalian mengerjakan latihan di Mari Berlatih, bagian Mari Berlatih. Ada 4 soal. Yang pertama tentang hasil penimbangan berat badan, yang kedua tentang nilai ulangan. Silahkan kalian sajikan dalam bentuk tabel 2 ini. Kemudian yang ketiga tentang banyaknya pensil yang terjual dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat tentang data pembeli di kantin, juga buatlah diagram gambar. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing, dan hasil pekerjaan kalian silahkan kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Vita dan Bu Ani. Nah, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Salam sehat.